peran perempuan tuh ada 3 yang setahu saya tuh. Dia tuh kita sebagai bisa memberikan inspirasi, lalu kita sebagai menjaga kelestarian budaya gitu kan, lalu sebagai motivasi gitu. Menjadikan ibu saya itu tokoh inspiratif perempuan ya Teh gitu ya, sampai bagaimana beliau bisa berperan sebagai istri yang baik dan juga sebagai peran ibu yang baik untuk 4 anaknya sampai anaknya sekarang sudah mandiri semua. Gitu. Setuju Bu, saya juga ibu saya ya. Agree sama Teh Umi. Maka saya sudah dicolong duluan. Jujur li ya, kalau saya juga ibu saya. Iya. Ibu saya selalu mengajarkan kepada saya menjadi jangan tergantung sama laki-laki. Kita tidak tahu hidup itu akan seperti apa. Betul. Jadilah perempuan yang mandiri, yang berdaya, yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Venus, kembali lagi di podcast Venus Forum. Hari ini saya excited banget nih karena kehadiran 2 sosok perempuan yang sangat inspiratif. Please welcome Umi Wahyuni dan Raffi Sri Wulandari. Masya Allah, apa kabar Teh Umi, Teh Raffi? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pangestu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Pangestu yang halusnya ya? Iya, Pangestu. Pangestu ya. Orang Sunda ya, betul. Pangestu. Terima kasih sudah datang join coming to podcast Venus Forum. Baik, Sobat Venus, mungkin sudah tidak asing lagi ya sosok Teh Umi maupun Teh Raffi. Teh Umi merupakan komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, sementara Teh Raffi sendiri yaitu sebagai akademisi serta ketua pergerakan perempuan berbudaya atau Canpernik ya. Baik, kita mulai saja ya obrolan santai kita pada hari ini menyambut Hari Kartini juga. Jadi spesial episodenya perempuan, 2 sosok perempuan yang sangat inspiratif. Edisi Kartini. Edisi Kartini. Iya, baik. Untuk Teh Umi dan Teh Raffi kan ini merupakan sosok yang inspiratif ya dan tangguh tuh. Nah, pasti kan sudah melalui proses tumbuh dan kembang up and down. Nah, boleh diceritain gak sih story life awal mula karir Teh Umi dan Teh Raffi? Mangga Teh Umi dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya saya bisa berbincang, join gitu ya, walaupun kita saling mengundang ini sebenarnya gitu, tapi kita punya kesempatan yang luar biasa, apalagi ditambah dengan Hari Kartini. Betul. Gitu ya, karena orang masih melihat Kartini adalah salah satu inspirasi perempuan. Betul. Gitu ya, dan hari ini mungkin kita akan berbincang-bincang sambil berbagi cerita, menularkan energi positif gitu ya, karena saya yakin juga Teh Raffi, Teh Mega juga pasti punya pengalaman dan menginspirasi buat perempuan, khususnya perempuan di Kabupaten Bogor ataupun seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia gitu. Baik, kalau ditanya apa sih yang awal mulanya, karena yang pertama saya suka gitu ya, saya suka berorganisasi, saya suka berkumpul dengan orang, berbagi energi positif. Karena energi itu nggak bisa dihilangkan, tetapi energi itu dia menularkan. Kalau kita menebarkan energi negatif, maka yang akan datang ke kita energi negatif juga. Kalau kita menularkan energi positif, yang akan datang ke kita itu adalah energi positif juga. Diawali dari pada saat 2001 saya datang ke Bogor. Saya dari bukan orang Sunda Teh, saya gitu ya, saya dari Madura datang di Bogor karena kuliah. Artinya sekarang hampir 24 tahun. Hampir 24 tahun saya tinggal di Bogor, yang usia saya sekarang sudah 42 gitu ya, berarti setengah perjalanan hidup saya ada di tanah Sunda gitu, walaupun saya bukan lahir di Sunda gitu. Dan diawali dari kuliah 24 tahun tinggal di sini Teh gitu ya karena tidak lahir di sini, tetapi 2 anak saya lahir di sini gitu ya, maka saya berprinsip dimanapun kita sekarang berada, yang penting kita bermanfaat buat banyak orang gitu. Diawali karena pada saat kuliah, kemudian saya aktif di organisasi sampai Allah mentakdirkan saya sekarang sudah ada di KPU Provinsi, berawal dari bawah dari PPK, kemudian 2 periode di KPU Kabupaten Bogor. Gitu mungkin singkatnya. Saya sekarang punya 2 anak,
Suami satu, suami satu, anak usia yang pertama laki-laki usia sudah 17 tahun, kelas 2 mau kelas 3 SMA, yang kecil baru kelas TK, umur 6 tahun, gitu. Luar biasa keren story life. Lanjut terapi. Padahal banyak banget sebenarnya pengalaman itu kan cuma rangkuman ya. Karena waktunya kita cuma 15 menit ya, bukan 5 jam. Ya, tentu semua orang tuh punya kisah, semua orang punya ceritanya masing-masing dalam hidup. Mungkin banyak Umi yang lain, banyak Raffi yang lain, banyak Mega yang lain. Kenapa kita bisa duduk bersama bareng di sini? Kita disamakan dalam satu energi yang sama. Kita tim yang mendukung support woman support woman, itu kan yang paling penting gitu. Karena kita gak akan, kita adalah makhluk sosial, kita tidak akan jadi apa-apa kalau kita tidak bisa saling support. Bicara terkait dengan perjalanan hidup, kenapa saya ada di antara orang-orang hebat ini, itu qadarullah ya. Saya cukup aktif dalam organisasi sama kayak Teh Umi. Oh, ini dari HMI ya? Iya, Kohati itu HMI-nya perempuannya HMI. Saya Sarina, saya kalau di GMNI itu Sarina, jadi saya dulu ketua cabang di Bandung, tapi di Bogor gitu ya. Jadi kami sebenarnya berprosesnya nggak jauh beda, cuman ruangnya aja rumahnya yang berbeda. Tetapi energi kita sama, pertama adalah untuk bermanfaat buat banyak orang. Ya dari situ saya sempat kerja di perusahaan di Kalimantan di tambang batu bara. Yang dominan laki-laki ya. Iya, saya dulu sempat jadi PM di sana makanya. ya kita bisa jadi apa-apa lah perempuan itu. Karena tadi kalau dukungan sosial dan kita punya modal sosial, kita bisa jadi apapun. Betul. Makanya itu harus paling penting yang harus kita bangun adalah kita kepercayaan diri. Setelah itu saya resign karena tuntutan dari pasangan saat itu, saya resign dan saya jadi dosen. Saya di dosen di Langlang Buana di Bandung. Udah 7 tahun ya Teh. Udah 7 tahun mau ke-8, alhamdulillah. Dan saya juga bersinergi juga teman-teman penyelenggara nih. Saya kenalan dengan Teh Umi, menginspirasi banget. Saya senang kalau ada perempuan yang muncul gitu. Itu representasi bahwa bicara soal kualitas, kita nggak kalah dengan laki-laki gitu. Yang membedakan laki-laki dan perempuan itu adalah masalah kodrat. Jadi kalau saya itu bukan tim pendukung kesetaraan gender, saya itu tim pendukung keadilan gender. Nah itu yang harus kita bunyikan. Karena beda ya, Kak ya, kesetaraan dan keadilannya. Iya. Kalau kaum feminisme itu kan bisa bicara soal kesetaraan itu kan berharap mereka setara. Sama. Kalau bicara keadilan gender, laki-laki dan perempuan itu punya versinya masing-masing. Kita juga, Teh Umi punya suami di rumah juga kan pasti manut dan takut kepada seorang suami gitu lah. Seperti itu kita, tapi di luar itu sebagai kualitas sebagai pimpinan salah satu komisioner Jawa Barat, beliau juga melihat posisinya sebagai ketua gitu, bukan dari gendernya. Nah itu yang harus kita bunyikan. Lalu saya juga bikin komunitas dengan teman-teman perempuan Jawa Barat yang kami memiliki pemahaman yang sama. Masalah perempuan itu banyak. Seperti di Jawa Barat ini wilayah yang unik sekali bicara soal keadilan gender, kesetaraan gender, atau masalah kompleks perempuan, budaya patriarki dan lainnya itu banyak. Makanya ada istilah, ada kelompok namanya Campernik, itu lucu sih artinya, perempuan mandiri, cantik dan unik. Masalah mandiri, ya perempuan itu harus mandiri, karena belum tentu kita bisa mengadakan laki-laki terus gitu kan, perempuan yang berdaya. Lalu cantik itu kan harus bicara bukan hanya visual cantik saja. Bukan fisik ya Kak? Bukan visual saja. Kalau semua perempuan itu cantik, bisa ganteng gitu kan. Perempuan itu harus cantik, secara inner beauty-nya harus dibangun. Ya unik itu bicara kita punya versinya masing-masing. Passion, we have our passion gitu. Teh Umi passionnya apa, saya di mana, teteh di mana. Itu keunikan kita bisa menjadi pribadi unggul, bisa menjadi agent of change, agen perubahan dari versinya kita masing-masing. Yang paling penting itu adalah bahwa kita bisa menjadi bermanfaat buat banyak orang walaupun kita adalah perempuan. Kuncinya itu adalah menginspirasi.
Menginspirasi, luar biasa. Jadi sama-sama berangkat dari organisasi ya, Teh Umi sama Teh Raffi juga. Tadi menarik Can Pernik. Kenapa sih kayak terdorong gitu buat organisasi perempuan berbudaya? Kalau untuk Teh Raffi sendiri, emang perempuan Jabar sendiri itu seperti apa karakteristiknya sampai sehingga terdorong untuk membuat organisasi Can Pernik tersebut? Can Pernik ini sudah lama sebenarnya, dari tahun 2006. Dulu ketuanya itu sahabat saya. Dan sekarang dia jadi pembina, lalu lahirlah Can Pernik Rebound. Yang di sini kami dulu banyak melakukan advokasi. Masalah kompleks perempuan itu banyak ya, kayak pendampingan psikologi, gitu kan, masalah mental health, kekerasan dan lain sebagainya. Gitu. Pada saat itu kami melakukan edukasi di situ, pendekatan dan pendampingan. Nah di sini sekarang kan semua zaman itu terus berjalan nih, berkembang gitu. Nah, kenapa saya melahirkan kami Rebound? Kebetulan menyambut konsep dari gubernur sekarang ya, KDM ya. KDM itu kan sok-sok budayanya itu muncul nih. Menarik nih. Menarik ya. Menarik KDM ini sosok budayanya muncul. Nah ini karena kami hadir di sini dari representasi perempuan Jawa Barat itu jangan sampai kehilangan identitas. So far saya melihat bahwa perempuan Jawa Barat itu kehilangan identitas. Jadi perempuan berbudaya Jawa Barat itu kan berbicara karena peran perempuan tuh ada 3 yang setahu saya tuh. Dia tuh kita sebagai bisa memberikan inspirasi, lalu kita sebagai menjaga kelestarian budaya gitu kan, lalu sebagai motivasi gitu ya, motivasi satunya. Pokoknya sepertinya paling penting itu yang highlight itu yang bicara terkait dengan melestarikan budaya. Apakah perempuan Jawa Barat ini sudah melestarikan budayanya? Nah di sini kan terjadi kelunturan dari nilai-nilai budaya. Perempuan berbudaya itu seperti apa? Berbudaya itu bicara terkait dengan menjaga karakteristik gitu ya, karakter di bawah ya, perempuan Nyunda gitu, seperti apa, bukan hanya sekedar looknya saja, yang bukan looknya saja bahwa pakai kebaya atau yang lain-lain, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana nilai-nilai kesundaan ini muncul gitu, bagaimana tetap tanpa mengesampingkan melunturkan nilai-nilai kesundaan, misalkan perempuan berbudaya tapi tetap bisa berdaya seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan juga terkait kepemimpinan. Kita mau menjadi pemimpin yang baru nih, KDM nih. Mau pendapatnya dong mungkin dari Teh Umi ya. Gimana sih kepemimpinannya di Jabar saat lagi rame ya. Ini yang punya KPU provinsi ya. Update terus nih konten-konten KDM ya, viral terus ya. Ya, kalau kita bicara tentang Jawa Barat itu sama-sama tahu mungkin kalau dari sisi jumlah penduduk itu jumlah provinsi udah yang paling banyak. DPT tertinggi. Betul. 50 juta orang tinggal di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota, 627 kecamatan, 5.957 desa kelurahan. Kalau seingat saya seperti itu, kita punya DPT hampir 36 juta. Yang mungkin kalau KPU provinsi yang lain sudah tidak ada lagi kayak yang paling besar dibandingkan dengan jumlah di Jawa Barat. Artinya kita punya 27 kabupaten kota. Kan kalau kita lihat tadi dari sisi kultur budaya itu berbeda-beda. Ada Priangan, ada Priangan Timur, Priangan, kemudian ada Pantura. Dan di sini orang bilang kalau di Pamoyanan, Bogor, Bekasi, Pamoyanan itu, Bogor, Bekasi sampai Sukabumi, Cianjur gitu, itu tuh daerah Pamoyanan. Dan kulturnya unik, mereka kulturnya berbeda-beda nih dari 3 ini gitu ya. Makanya kalau tepat sekali kalau Teh Raffi punya sebuah komunitas yang mungkin nanti akan menjadi inspirasi, berharapnya bisa jadi 27 kabupaten kota punya ini gitu ya. Kita akan bikin. Nah, itu mumpung bupatinya baru, mumpung gubernurnya baru, mumpung kepemimpinannya baru gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga, dan saya ngelihat beliau juga punya kebijakan hari ini juga kita harusnya tanya ini gitu ya. Dari 27 kabupaten kota sebenarnya ada 4 kabupaten kota yang pemimpinnya perempuan. Iya. Ya, 2 wali kota, 2 kabupaten. 2 kabupaten itu Pangandaran dan Solo, ada 2 kabupaten. Pangandaran ada
Kuningan, Cirebon dan Cirebon, Pangandaran, Kuningan, Cirebon, sama Garut. Garut itu ada wakil bupatinya wakil ya. bupati, Nah, ya. gitu. Itu kan harusnya juga berpikir nih hari ini kita mudah-mudahan karena tadi Ada representasi. pekerjaan untuk mengurus perempuan atau itu bukan pekerjaan pemimpin saja, gitu ya. Saya yakin Pak Gubernur hari ini juga memerlukan kita untuk sama-sama peduli dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk masyarakat di Jawa Barat. Apalagi kalau dilihat tadi dari jumlah penduduknya setengahnya itu 25 jutanya itu adalah perempuan, gitu. Belum lagi kalau kita lihat lagi nanti angka kematian ibu, angka kesejahteraan perempuan dan yang lain-lain. Mudah-mudahan Pak Gubernur kita peduli nih gitu ya. Kalau dilihat dari visi misi dan program kerjanya harusnya ada nih, ada, dan beliau saya yakin tolong bisa di spill gitu kan, Pak, ini ada beberapa kebutuhan dan program yang memang sekiranya bisa dimasukkan untuk program Bapak bagaimana meningkatkan spesifikasi kesejahteraan perempuan yang bukan PR perempuan saja, tetapi adalah PR semua di pemimpin di Jawa Barat. Betul. Keren, luar biasa. Ini menarik sekali loh Sobat Venus kalau udah ngomongin terkait perempuan itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Teh Umi dan Teh Raffi. Ini nih kalau dilihat dari kacamata teteh-teteh nih ya, di rating 1 sampai 10 Indonesia itu ada di rating berapa mengenai kesadaran kesetaraan gender. Kemudian peran generasi lama dan baru itu seperti apa? Mangga. Siapa dulu? Dari sisi akademisi dulu. Dari sisi akademisi, Mangga. Ini dari perspektif saya. Ya. Itu kita kalau rating langsung jawab ya. Boleh. 5 ya, 5. 5. Serius Kak? Serius 5. Kenapa? Masalah perempuan di kita itu kompleks sekali masalah perempuan di kita. Regulasi terkait perempuan juga sebenarnya payung hukumnya ada, tapi seolah-olah setengah hati. Ada 3 permasalahan masalah gender di Indonesia ini. Kita bisa dikatakan itu bersifat di Indonesia dan itu jalan juga di Jabar Kak. Iya, Jabar gitu. Kalau Jabar itu kan representatifnya. Jabar itu representasi dari Indonesia. Iya. Karena 12% karena jumlah penduduk tertinggi itu Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu selalu jadi pusat perhatian terkait dari berbagai kebijakan kondisi sosial di Indonesia itu potretnya ada di Jawa Barat. Karena kita bicara soal kompleksitas tadi. Tadi kan Teh Umi sudah memetakan bahwa kita ada Priangan Timur gitu, ada Pantura dan lain sebagainya. Itu kan bicara soal karakter, bicara soal kondisi sosial yang kompleks sebenarnya. Nah, masalah di kita ini adalah masalah bicara terkait dengan subordinatif gitu, yang dimana perempuan itu hanya dijadikan sebagai objek, bukan sebagai subjek. Nah, jadi ada beberapa kendala yang muncul. Yang pertama itu adalah budaya patriarki. Budaya patriarki di kita itu berat sekali gitu kan. Masalahnya, walaupun kita sudah menyongsong Indonesia emas, ya nggak sih? Ini mungkin ada berasa banget pada proses seleksi seperti apa kemarin. Oh iya. Kita berhadapan dengan kondisi budaya patriarki itu karena mungkin kita semua pernah merasakan, dan itu mungkin diwakili oleh teman-teman perempuan yang lain. Itu kondisinya, faktanya ada di kita karena kita adalah wilayah timur, Indonesia gitu ya, wilayah timur yang sangat kental sekali terkait dengan budaya patriarki. Lalu yang kedua itu adalah bias regulasi. Bias regulasi ini kayak misalkan ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Di situ ada menyatakan terkait dengan dorongan kepada affirmative action, kuota 30% perempuan di dalam hak legislatif gitu ya. Tetapi kan itu bagi saya itu setengah hati gitu. Ya nggak sih? Iya. Regulasi malah yang agak menjadi diskusi itu kalau kita gini, sebenarnya kalau sudah 30% perempuan, apa yang dilakukan perempuan itu sendiri di dalam legislatif? Jangan hanya duduk saja gitu kan, tidak diiringi dengan kebijakan ataupun sebuah kapasitas yang sehingga menjadikan kebijakan apapun yang diambil itu bermanfaat buat perempuan. Iya, nah itu lain gitu. Betul. Masalahnya ya itu kalau bicara kita tidak bisa batasin masalah legislasi itu tadi bicara soal regulasi itu ada yang dari Undang-Undang 3, ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu ada 3 hal yang harus saya soroti. Harus ada pemutahiran regulasi, harus dirubah. Apalagi khusus bicara soal affirmative action, nggak jelasnya sanksi. Ya kan, nggak jelasnya sanksi, lemahnya fungsi pengawasan. Sanksinya hanya ini Kak. Ya, jadi kalau sanksinya hanya ini, kalau misalnya di pencalonan satu dapil kurang dari perempuan itu berarti tidak bisa mengikuti gitu, bukan pada hasil.
Misal kayak mewajibkan hasil gitu, Iya, ini hanya masih betul. memperhatikan karena Iya, itu. memperhatikan. Jadi tidak jelasnya sanksi gitu kan. Ini benar nggak sih? Sudah Perhatikan. mulai panas nih. Lalu yang kedua itu ketidakjelasan fungsi pengawasan. Ya enggak? Bagi saya, karena pengawasan terhadap regulasinya terkait dengan eksekutor di lapangannya juga gitu. Kenapa tidak tercapai seperti apa gitu? Karena mereka juga mungkin bingung. Ya, Atau jangan-jangan ini menjadi PR itu adalah apa? Partai politik selaku yang menyajikan calon-calon itu kekurangan perempuan mungkin kan? perempuan itu banyak. Gimana Yang kurang tuh? itu adalah pendidikan politiknya. Menarik Perempuan ini. itu banyak. Terus yang ketiga ini bicara soal budaya. Betul. Culture di Jawa Barat gitu. Bicara soal culture Jawa Barat itu menjadi tantangan tersendiri, susah sekali tercapai. Mungkin kalau kita melihat contoh, ada di Jawa Barat itu di kota Cirebon itu hampir mendekati 30%. Oh Bahkan iya, kemarin betul, dari betul. 3 paslon pilkada kemarin semua itu ada perempuannya. Terus pada pemilu sebelumnya itu hampir mendekati 30%. Cuma jadi itu ternyata mendapatkan kritik sosial dari masyarakat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berada di pihak perempuan, regulasi yang didorong itu kurang ramah terhadap perempuan. Karena mungkin bicara soal perempuan di dalam politik itu rasanya berat. Ya nggak sih? Perempuan dalam politik itu rasanya berat, mental. Karena kalau saya sering bilang, ketika kita berada di dunia apapun, apalagi di dunia publik, kita tidak menggunakan keperempuanan kita. Iya. Tetapi kita menggunakan kapasitas kita untuk bekerja, gitu. Betul. Nah itu menarik sekali. Nah itu adalah 3 persoalan klasik di Indonesia yang saya lihat gitu ya, bagaimana agak berat gitu. Seperti itu. Mungkin Teh Umi bisa melengkapi. Ya. Kalau saya sih ya itu ya, karena tadi melihat hari ini begitu banyak pemimpin yang baru start 100 hari kerja. Sehingga tadi ya, mungkin berharap para pemimpin, khususnya mungkin kalau cerita Jawa Barat, Pak KDM juga punya kebijakan yang tadi tidak membuat kebijakan yang hanya baku ataupun copy paste nih dari SKPD-nya gitu ya. Bahkan saya sedang mencari gitu ya, mungkin Terafi punya literasi berapa sih sebenarnya pemimpin selain legislatif. Terkadang kita ada kebijakan di legislatifnya, tetapi untuk eksekutifnya kita nggak tahu nih. Sebenarnya kalau dari Pemprov, misalnya pejabat Pemprov sampai di 27 kabupaten kota, berapa sih perempuannya? Lolos administrasi aja. Gitu kan, berapa perempuannya? Apakah ketika open bidding itu, ketika open bidding para gubernur ataupun para bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota juga melihatkan representatif itu? Jangan-jangan yang dituntut hanya legislatif saja, eksekutif terkait dengan justru eksekutor atas kebijakan untuk program-program yang perspektif perempuan itu tidak ada gitu, sehingga ternyata tadi copy paste. Mudah-mudahan sih tidak terjadi di Jawa Barat ya, apalagi yang hari ini sudah menuju 100 hari kerja di 27 kabupaten dan kota. Rasanya kita sebagai masyarakat juga mewakili perempuan juga harus spill nih ke mana? Ke pemimpin-pemimpin yang baru, ke Pak Gubernur yang baru di 100 hari kerja ataupun di 27 kabupaten kota, bupati dan wakil bupatinya serta wali kota dan wakil wali kotanya. Khawatir terlewat saja. Bukan maksud ini mereka, tetapi khawatir mereka kelewat gitu. Tapi emang terlalu pagi ya kalau kita bisa mengukur kualitas gubernur sekarang, KDM gitu. Bagaimana peran dia, bagaimana kebijakan dia untuk perempuan, ini terlalu pagi lah. Cuma bisikin nih, khawatir kelewat. Tapi karena masih pagi ini kan kita bisa pagi itu enak kan gitu ya. Bisa hearing audiens gitu terkait dengan masalah kompleksitas perempuan. Bicara masalah-masalah perempuan ini kan tidak mengena hanya kepada menengah ke bawah. Orang-orang yang profesional, mungkin kayak dosen, pejabat, kepala daerah itu akan mengalami juga permasalahan perempuan, kekerasan gitu kan. Kita lembaga, saya mau rame loh hari ini kita mau profesi mau profesi dokter itu ternyata kan pejabat negara gitu kan. Orang yang berpendidikan. Makanya tadi saya mengatakan persoalan regulasi di Indonesia ini terkait dengan bagaimana mempertahankan perempuan untuk hilang gitu, misalkan terkait permasalahan perempuan ini berat ya, karena itu ternyata yang regulasinya tuh kayaknya kurang kuat gitu ya.
Jadi pada saat kita akan membela hak kita, mungkin kalau bisa prinsip apa namanya tadi disebut asertif, prinsip asertif, bagaimana kita bisa membela hak kita, itu kurang bunyi, kurang nyaring. Itu atau karena kitanya sendiri nih, perempuannya sendiri yang menjadi pertanyaan, tidak mensupport. Karena kan biasanya kalau nyari ini harus harus banyak yang menyuarakan. Ya, betul. Karena tadi kita sempat diskusi, jangan-jangan perempuan ini berpikirnya saingan perempuan itu tadi Kak, laki-laki dan perempuan itu sendiri gitu ya tadi. Padahal kan harusnya nggak gitu nih gitu ya. Kita harusnya lebih senang dan bahagia ketika ada perempuan lain untuk maju sehingga menjadi representatif perempuan. Betul. Nah ini emang harus kayak Teh Umi gitu, harus banyak juga yang dimana kita akan menjadi besar kalau itu energinya juga banyak didorong oleh berbagai perempuan yang lain. Nah kan kita harus sepakat bahwa masalah perempuan di kita itu kan mutakhir juga, makin kompleks juga, perundungan juga di media sosial, di digital gitu kan, bahkan kita masalah looks juga bahkan mendapatkan kritik kan, kita tidak request Tuhan saya pengen hidungnya mancung dong, Tuhan saya pengen cantik dong, saya pengen enggak kan, enggak kayak gitu. Akhirnya kan orang banyak yang perempuan itu yang kena hanya karena masalah itu gitu ya. Dan itu banyak yang jadi korban. Ya, makanya terjadi pemutakhiran terkait dengan permasalahan kompleksitas di dalam perempuan. Makanya di sini saya harapkan ada ketegasan dari pemerintah khususnya Jawa Barat gitu ya, jika ini apalagi DPT jumlah perempuan di Jawa Barat itu kan banyak sekali gitu ya, kan harus berpihak, ada regulasi, beragam regulasi yang muncul itu harus menyertakan terkait dengan kepada pembelaan kepada hak perempuan. Ya, karena kalau kita lihat tadi, kalau kita melihat ingin mensejahterakan perempuan, itu kan harus berawal dari kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin. Belum kita berbicara tentang indeks kematian ibu dan anak, yang hari ini ternyata kalau kita lihat di data yang pernah saya baca ada 183 per 100.000 tingkat kematian ibu dan anak. Itu belum menjadi PR lagi gitu ya. Belum lagi nanti yang saya pikir hari ini kesempatan, kalau tadi masih pagi nih para pemimpin kita dari baik itu di gubernur atau 27 kabupaten kota, mudah-mudahan ketika masih pagi ini di sampai 100 hari kerjanya punya kebijakan, bukan hanya seremoni saja yang memang punya untuk tadi tidak dijadikan objek aja nih Kak gitu ya, tapi memang benar-benar menjadikan perempuan sebagai subjek, sehingga tadi kesadaran untuk kita saling memberikan energi positif untuk perempuan itu besar. Nah ini menjadi sebuah potensi yang positif ketika kita ingin membangun Jawa Barat dan 27 kabupaten dan kotanya. Ada permasalahan satu lagi. Kenapa tantangannya cukup berat? Itu masalah agama. Masalah agama. Kenapa? Jadi pemaknaan peran perempuan berbudaya gitu, perempuan di dalam dunia politik itu kita berhadapan dengan tantangan dalam agama. Jadi pemaknaan agama di dalam agamanya itu hanya sebatas tekstual, bukan konseptual. Kalau kita tarik di dalam sejarah Nabi gitu kan banyak juga. Dan perjuangannya, perjalanan gitu peradaban Islam itu perempuan secara konseptual itu mempengaruhi terkait dengan keberhasilan suatu peradaban. Nah, begitupun di Indonesia. Nah, Indonesia sekarang kenapa kita berada dalam Hari Kartini nih? Kita tarik lagi ke dalam Hari Kartini. Itu dalam sejarah perjuangan di Indonesia juga kita mengalami pemahaman terkait dengan konseptual gitu kan, yang bukan hanya tekstual doang, kita kan tidak bisa terbatas di situ. Nah itu adalah tantangan tersendiri. Spirit Kartini gitu kan, pada saat itu kan berbicara terkait dengan keadilan gender, kesetaraan gender. Nah sekarang zaman Kartini, mungkin kita ada tokoh-tokoh yang kayak Ingrid Ganarsi gitu kan, Dewi Sartika gitu, yang lain tokoh-tokoh Indonesia, Cutnya Din gitu kan, itu perempuan-perempuan hebat, kita nggak kalah loh kacamata kita gitu dibandingkan negara lain. Nah yang harus kita bangun ini adalah bahwa kita harus pede dulu nih sebagai perempuan, memiliki karakter, memiliki perempuan yang berbudaya, yang berdaya. Oke, luar biasa nih kalau ngomongin perempuan tuh nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ini. Tapi tadi menarik sekali tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Terafi tadi terkait tokoh-tokoh perempuan yang hebat nih. Sahabat Sobat Venus nih pengen tahu nih kalau Teh Raffi sama Teh Umi punya mentor yang selalu menginspirasi nggak? Contohnya tokoh perempuan favorit misalnya siapa gitu Teh Umi? Kalau saya sih ibu saya ya gitu ya, karena mungkin saya melihat role model ibu saya yang bagaimana beliau bisa berperan
menjadi tadi memerankan peran perempuan secara domestik dan peran perempuan secara publik gitu ya. Dan saya karena mungkin melihat seperti itu dan menjadikan ibu saya itu tokoh inspiratif perempuannya Teh gitu ya, sampai bagaimana beliau bisa berperan sebagai istri yang baik dan juga sebagai peran ibu yang baik untuk 4 anaknya sampai anaknya sekarang sudah mandiri semua. Gitu. Setuju Bu, saya juga ibu saya agree sama Teh ini. Maka saya sudah dicolong duluan. Tapi jujur dulu ya, kalau saya juga ibu saya. Iya. Ibu saya selalu mengajarkan kepada saya menjadi jangan tergantung sama laki-laki. Kita tidak tahu hidup itu akan seperti apa. Betul. Jadilah perempuan yang mandiri, yang berdaya, yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Saya dilahirkan 8 bersaudara. Sedikit ya. sekali. Setengah dari 4 saya 4. Kalau zaman dulu tuh nggak ada keluarga berencana ya Teh. Tapi saya meninggal pada saat saya SD kelas 4. Selama itu ibu saya membesarkan dan tidak menikah lagi. Masya Allah. Kami semua alhamdulillah sekarang sudah mandiri dan itu proses perjuangan yang sangat panjang ya. Dengan 8 orang anak gitu. Makanya banyak petua-petua yang disampaikan oleh ibu saya yang menginspirasi. Kenapa saya sampai sekarang itu terus belajar untuk bisa bermanfaat buat yang lain, karena berasa banget gitu dilahirkan oleh perempuan yang betulan peran ganda sebagai ayah, sebagai ibu dengan 8 anak yang dengan beragam karakternya, dengan kehidupan biasa yang kompleks juga, dan bagaimana mendidik karakter kami. Dan alhamdulillah bagi saya ibu saya itu sangat berhasil. Belum tentu saya bisa kayak ibu saya. Sama kita kalau salam untuk orang tua kita, ibu kita masing-masing. Baik, itu last question ya, Teteh ya, pertanyaan yang kedua terakhir. Masih ada nggak sih impian yang belum dicapai yang mau diraih? Mungkin 3 kata, mungkin silahkan, atau 3 kalimat. Emang klise ya, kadang-kadang kalau kita bilang apa sih yang belum tercapai, apa sih yang ingin dicapai hari ini gitu ya, selain kalau saya bilang apa, saya ingin bermanfaat buat orang lain, itu kan klise kadang-kadang kita bermanfaatnya seperti apa gitu ya. Saya ingin memberikan manfaat buat banyak orang, dan saya sadari tadi kalau kita sendiri nggak bisa, makanya kita perlu berjejaring, kita perlu berkumpul agar lebih banyak orang yang bisa kita bantu, agar kita bisa mendistribusikan kader kita, mendistribusikan orang gitu kan. Kemudian kita semakin juga punya banyak kegiatan yang menjadikan ekonomi, kemandirian secara ekonomi. Karena jangan sampai ternyata kita punya banyak orang juga, tapi kita tidak mandiri secara ekonomi gitu. Cita-cita saya kalau dibilang saya pengen punya lembaga yang punya kemandirian ekonomi, sehingga tidak bergantung kepada siapapun, sehingga yang berada di dalam lembaga itu juga bisa mensejahterakan gitu ya, bisa tidak harus ke orang lain dulu nih, minimal sejahtera di diri kita sendiri dulu nih sebelum kita mensejahterakan orang, gitu. Sehingga tidak ada ketergantungan di sana. Iya. Mulia sekali. Teteh, yang belum diraih apa nih? Banyak yang belum diraih. Manusia itu kan makhluk sosial, banyak maunya. Kalau dan kita nggak boleh berhenti bermimpi. Betul, kan ya, karena mimpi hanya mimpi saja. Kalau kata Bung Karno itu bermimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Maybe kita itu bagian dari bintang-bintang. Jangan sampai, makanya jangan jadi bintang dulu, kita harus jatuh dulu kan gitu. Pernah jatuh nggak sih? Dan jatuh itu wajar, makanya yang luar biasa itu ketika kita jatuh, tapi kita masih bisa berdiri dan berlari. Iya, hidup itu kan belajar. Betul. Apa yang saya harapkan, ya sama sebenarnya kayak Teh Umi, saya tuh ingin bahwa sekarang bingung soal cita-cita, saya tuh kayak gak punya cita-cita, mas saya ingin bermanfaat buat banyak orang, menginspirasi, karena saya juga masih banyak kurangnya, masih banyak belajar, saya ingin masih banyak masukan dari teman-teman terkait menjadi seorang pribadi baik itu seperti apa. Karena baik itu kan relatif. Jadi jahat itu belajar, mutlak ya. Jahat itu mutlak. Yang belum saya capai itu adalah bagaimana membentuk karakter jadi pribadi yang bijak dan bijaksana sebagai seorang manusia yang utuh. Karena menjadi manusia yang utuh itu tidak mudah ya saudara-saudara. Gitu. Nah, ini saya sedang belajar untuk menjadi manusia yang utuh yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Insya Allah, intinya bermanfaat untuk banyak orang ya. Cita-cita sama kan Mega juga. Sama Mega apa juga? Iya. Baik, mungkin karena
dari ininya juga tim Venusnya juga sudah mulai ini durasi. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya ini ya. Jadi kan experience-nya banyak nih teteh-teteh Terafi dan Teh Umi nih. Ada yang mau disampaikan untuk generasi sekarang? Ya, Teh Umi dulu deh. Iya. Quote of the day, kata-kata hari ini. Pertama, kita nggak pernah bisa memaksa orang suka sama kita, gitu ya. Karena kan ada juga melihat kalau orang yang suka sama kita kan apapun yang kita lakukan ya suka aja. Tapi kalau orang yang nggak suka sama kita, apapun yang kita lakukan akan menjadi sebuah hal yang negatif saja. Betul. Gitu ya. Kalau buat saya tidak pernah berhenti untuk menebarkan energi positif. Karena kita nggak pernah bisa memaksa orang untuk suka sama kita. Kita juga tidak bisa memaksakan sebuah energi itu untuk beralih menjadi energi yang lain. Yang hanya kita bisa lakukan adalah menebarkan energi positif. Karena tadi energi positif itu akan kembali kepada kita. Yang pertama, yang kedua ada 2 Teh Mega. Masih ada 2 aja. Bikin buku, Bu. Ya, makanya saya bilang gini, ayo perempuan jangan pernah melihat dari ketika ada seorang perempuan itu hebat gitu ya, kemudian berprestasi, jangan pernah melihat sebagai sosok yang menjadikan sebuah bencana buat kita gitu ya. Terkadang tadi kalau kata Terafi ternyata kan memang jangan-jangan yang nggak suka perempuan maju itu adalah perempuan itu sendiri. Yuk di hari Kartini hari ini kita juga punya banyak sosok inspiratif gitu ya. Kita juga punya banyak tauladan perempuan yang mengajarkan kita untuk selalu menjadikan menginspirasi perempuan. Yuk kalau ketika ada perempuan yang maju kita support bareng-bareng. Karena saya yakin dia akan semakin maju ketika kita support bareng-bareng. Ya. Luar biasa. Terafi, mangga. Pesan ya? Ya, Pesan. boleh quote of the day. Jadi perempuan itu harus memiliki prinsip asertif. Prinsip asertif itu adalah bagaimana kita bisa membela hak-hak kita sendiri. Kadangkala kita itu bias terkait dengan bagaimana cara membela hak kita sendiri. Itu kadang kita bingung juga. Kita berada di dalam suatu lingkungan yang tidak tahu kita mau jadi apa, maunya apa, kita punya hak apa, yang kita lakukan itu hanya menjalankan kewajiban saja. Misalnya sebagai seorang istri, seorang anak, kita tidak bisa berteriak, gue tuh punya mimpi tuh kayak gini loh, gitu kan. Kadang nggak bisa, karena berhadapan dengan kondisi, ya kamu mah sebagai anak perempuan kan nurut aja sama orang tua, ya nggak sih? Betul. Nah, ego ya. Nah itu kita harus berani mengatakan bicara soal hak kita sebagai manusia yang utuh, sebagai perempuan yang utuh. Karena tentu suatu peradaban itu akan indah jika perempuan itu memiliki prinsip menjadi perempuan yang berbudaya, yang berdaya, yang memiliki karakter. Karena peradaban lahir itu adalah dari perempuan. Itu tidak mungkin bisa kita kesampingkan. Karena kalau nggak ada perempuan ya tidak akan ada peradaban. Siapa yang melahirkan? Iya. Ya PR-nya itu tadi bahwa kita harus bisa membela hak kita sebagai perempuan. Dan jangan lupa ternyata kunci menyelesaikan permasalahan kompleks sosial di dalam suatu negara, termasuk di Jawa Barat, itu adalah woman support woman. Nah itu harus saling mensupport kita sebagai. Dan tadi ya skill kita, mudah-mudahan karena tadi kita hari ini punya pemimpin yang baru, mumpung masih pagi gitu ya, Bapak Ibu sekalian yang punya kebijakan, ayo sambil diajak juga, sambil di-spill juga, karena saya yakin perempuan di Jawa Barat begitu banyak yang punya pemikiran bagus untuk terus berkontribusi untuk Jawa Barat, khususnya untuk masyarakat Jawa Barat, khususnya untuk perempuan di Jawa Barat. Luar biasa. Baik, thank you so much for sharing, so insightful banget. Aku tuh dapat masukan-masukan yang luar biasa. Zaman sekarang tuh perempuan sekarang udah berani speak up ya, teteh-teteh ya. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian apa gitu yang terjadi, mereka udah mulai berani menyuarakan ketidakadilan atau ketidaksetujuan berbeda ketika di zaman dahulu ya. Ya karena kita harus bahagia lahir dan batin. Bahagia lahir dan batin. Jadi harus bahagia dulu diri kita, baru mikirin diri perempuan
egois itu wajib, maksud dalam arti kita mikirin dulu diri sendiri. Kalau kita yang nggak bahagia, bagaimana kita bisa menyebarkan kebahagiaan buat orang lain? Betul. Jadi diawali dengan bahagia dulu. Kunci kebahagiaan di rumah itu mencintai diri sendiri. Betul. Mencintai diri sendiri. Ibu. Karena kalau kita udah bete, berpengaruh ke semuanya ya. Nih, pertanyaan mau nanya lagi nih. Ya, episode berikutnya. Selamat Hari Kartini lah, semoga kita semua bisa bermanfaat buat banyak orang. Betul. Oke, baik Sobat Venus, demikian tadi bincang-bincang santai kita di episode Hari Kartini. Nanti mungkin bisa kolaborasi lagi, datang kembali di podcast Venus Forum. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.